Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, ini pembahasan kita agak khusus nih kali ini. Oh ya, biasanya ngomong agak menarik terus. Iya sih. Memang pembahasannya menarik sih soalnya gitu. Oh, bukan karena promosi supaya bagus. Bukan, pikiranku jauh sekali. Nah, itu jadi pembahasan kali ini agak hubungannya dengan mental ya. Bukan mental loh ya, kebiasaan kan ngomong mental. Kok tahu kok mental. Nah, bener mental. Hubungannya dengan mental kali ini gitu. Nah, kayak apa sih maksudnya ya gimana gitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut sama guest kita kali ini, Bobby. Bobby yang perkenalin aja. Namanya panjang tapi. Ya, panggilannya pendek gitu. Oh ya. Ah, ini ada Kak Anin di sini ketemu sama kita. Nah, pendengar kita namanya Sobat Boci. Nah, bisa disapa-sapa dulu. Oke, halo. Thank you waktunya dengan Bobby ya. Benar ya Bobby namanya? Ya, ya, Bobby, Iya, BOB. Bobby. Oke, dan juga halo Sobat Boci semuanya. Oh, ya, ya, anggap aja mereka menjawab ya. Oke, oke. Ya, oke, oke. Mungkin bisa perkenalan dulu deh dari Anin. Kayak gimana? Oke, nama lengkap aku ya tadi memang agak panjang ya. Jadi Oh, namaku itu Anindya Jati Priandita, biasa dipanggil Anin. Aku saat ini seorang budak korporat gitu ya, katakan saja seperti itu. Selain kerja juga aku aktif di sebuah komunitas yang terkait dengan isu kesehatan mental, yaitu komunitas ADHD Indonesia. Ya, salam kenal. oke. Nah, ini kita mau bahas tentang itunya. Budak korporatnya kita pinggirkan dulu ya. Oke, oke. Oke. Kita mau bahas tentang komunitas ini gitu. Oke, tentang komunitas ADHD Indonesia. Nah, jauh sebelum itulah ya. Memang kalau boleh tahu memang Kak Anin masuk ke ADHD karena memang punya apa ADHD-nya atau memang ya concern aja sama itu atau dua-duanya. Aku masuk ke komunitas ADHD itu awalnya ya karena memang aku terdiagnosa ADHD waktu kuliah gitu ya. Jadi waktu kuliah ini sempat kuliahku hampir berantakan, hampir nggak selesai gitu ya. Ada masalah, terus mencobalah untuk periksa dan ternyata hasilnya gitu ya. Akhirnya gitu diagnosa akhirnya ada ADHD. Terus aku ngerasa butuh temen juga waktu itu buat cerita yang emang relate gitu sama adik-adik yang sama-sama ngerti. Jadi awalnya dari situ dulu sih. Terus juga aku ada concern juga dengan gangguan belajar, terus dengan disabilitas yang menyebabkan kendala dalam belajar gitu karena aku juga anak pendidikan jadi kuliahnya aku di pendidikan luar sekolah aku juga tertarik dengan isu disabilitas gitu jadi ada dua-duanya gitu alasannya alasan pribadi sama alasan emang aku ada concern di dunia pendidikan. Oh ya, sama-sama kerja dari pendidikan. Tos dulu. Enggak, Oh ya, tos enggak, dulu. enggak kelihatan. Kalau tadi kanin kalau di apa pendidikan luar sekolah panas nah, kan di luar. Oh iya, panas-panasan terus bener. Pas. Kayak gitu kayaknya konsepnya deh. Tapi Ya kan bener nggak ada tahu. benernya kok. Oh ya, adapun oh kan bener kan, masa salah terus. Iya. Oke, kita bahas lebih jauh tadi tentang apa komunitas itu tadi ya, dengan apa yang kegiatan yang terjadi di dalamnya juga gitu. Nah, kalau dari kanan sendiri kita mulai dari yang basic dulu deh, dari pembahasan basic dulu deh. Kenapa kok sampai memutuskan, wah ini harus ke profesional, cari tahu bahwa ini masalah mental atau ganggu, jangan bilang masalah ya, kelainan mental lah gitu. Ya memutuskan untuk mencari bantuan profesional karena nggak ada lagi yang bisa ngebantuin gitu loh. Tahu sendiri ya kalau kita gitu ya berbeda dengan orang lain itu kan sesuatu yang dianggap aneh atau abnormal gitu kayak misalkan dari rentang fokus atau kemampuan atensinya gitu kan bermasalah. Terus dari segi motivasi untuk mengejar sesuatu juga bisa tiba-tiba hilang. Ini kan kalau orang lain yang mereka tidak terlalu paham itu hanya bisa memberikan semangat ataupun memberikan wejangan yang kadang wejangannya justru
membuat kalau aku pribadi tuh merasa tersinggung dan tidak terbantu. Dari situ aku mikir, wah ini aku harus ke profesional karena aku mau cari pertolongan kemana lagi gitu. Oke, oke. Nah, jangan tahu nggak? Itu nasihat kan? Nah, nasihat betul. Oke. Jangan nasihat. Jangan diplesetin lagi lo. Oh, kau tahu? Enggak lah. Sudah masa enggak, jangan diplesetin durasi. Oke, berarti memang memutuskan karena sudah nggak ada opsi lain lah gitu ya. Jadi Iya, ke betul. situ. Oke. Nah, setelah apa ya istilahnya ya? Karena aku pernah ingat tidak boleh menyebutkan kata diagnosa. Ada agak kata-kata terlarang lah itu katanya. Heeh. Ya setelah tahu Eh. dengan apa Anin punya adik-adik itu. Nah, sebenarnya itu sangat apa memecahkan misteri kehidupan gak sih atau kayak wah ini kayaknya jawaban yang ku cari selama ini gitu. Iya, itu betul banget, Kak. Jadi selama belasan tahun hidup gitu ya, akhirnya terpecahkan juga ini misterinya kenapa aku waktu kecil ya begini, kenapa selama sekolah aku tuh paling susah kalau hafalan. Kenapa sih aku kadang di tengah pelajaran gitu ya dulu, aku kan waktu SD itu kurikulumnya masih KTSP. Hmm. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada pelajaran menyimak. Oke. Jadi pelajaran menyimak ini misalkan ada satu bahasan cerita itu misalkan ada 10 paragraf, itu bisa 10 anak tuh yang ditunjuk buat baca secara bergantian. Hmm. Nah, aku sering banget itu kehilangan ini temanku bacanya udah sampai mana, tahu-tahu Ah, aku ditunjuk nggak bisa nerusin. Itu sering banget kayak gitu. hmm. Di situ sih itu keanehan-keanehan kayak gitu yang menyebabkan kayak oh ini tuh ternyata karena memang ADHD-nya ini fokusnya yang memang sulit gitu ya untuk bisa dipertahankan. Itu sih jadi benar-benar memecahkan misteri. Tuh, oke. Dan ini mungkin perlu diperjelas dulu ya sama Anin ya bahwa Mm. adik-adik ini kan bukan sesuatu yang kayak minum obat sembuh gitu kan sebenarnya. Ya, ADHD ini dia itu kalau di bahasa Inggris itu dia masuknya disorder ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu disebutnya adalah masuknya ke disabilitas. Apapun itu pilihan penyebutannya terserah lah ya. Ini sebenarnya pro dan kontra gitu. Hmm. Tapi itu aku serahkan kembali ke teman-teman semua gitu mau nyebutnya ini kategorinya apa. Tapi yang jelas kalau di Indonesia itu masuknya disabilitas. Nah, ADHD itu dia bukan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau misalkan disebabkan oleh kecelakaan atau kejadian-kejadian setelah kelahiran. Tapi ini benar-benar ada pengaruhnya dari genetik gitu ya. Kalau kita cari jurnalnya juga banyak banget kok yang menyebutkan ADHD ini dia ya memang karena bawaan gitu. Jadi nggak bisa sembuh tadi benar kata Kak Kris itu Kak. Nah, oke. Bobby bingung nggak bahas ini? Ya, Kak bingung sih. Ya nanti ya dengar pelan-pelan lagi lah habis ini ya. Nah, jadi seperti itu. Karena memang itu yang sering kali jadi permasalahan. Karena banyak orang menganggap bahwa, wah gini mah kayak merasa kayak sakit tadi yang tadi aku bilang gitu. Merasa kayak Mm-mm. sakit, jadi ya pokoknya pasti sembuh lah gitu. Tapi kan ada yang beberapa, ada yang iya, ada yang enggak kan sebenarnya. Gitu. Ada yang bisa sembuh secara bertahap, ada yang seperti tadi genetika, Anin bilang, genetik yang nggak bisa gitu. Nah, berarti kayak yang tadi Anin cerita masalah fokus, masalah juga dengan yang lain-lain, itu berarti kan ke bawah sampai sekarang kan, kadang-kadang. Ya, Masalahnya kan masih ke ya, bawah sekarang. ya, ya, ya. Pertanyaan simpelku sih, yang masih masih ngeselin sampai sekarang apa tentang adik-adiknya? Yang masih kayak ngeselin atau enggak mungkin kayak sudah bodo amat jadi tinggal ketawain aja gitu atau gimana? Levelnya Anin sampai di mana? Levelnya itu adalah aku merasa gregetan tapi juga ngerasa kesel juga Kak. Jadi Hmm. kalau di orang dewasa itu kan hiperaktifnya itu cenderung udah hilang ya. Hmm. Nah, hilangnya ini kemana? Hilangnya itu ke dalam pikiran. Jadi pikirannya yang hiperaktif, Hmm. mikirnya ini nggak bisa berhenti, bener-bener yang fast furious lah ya, bener-bener tiap saat itu kepikiran sesuatu, ingin melakukan ini gitu. Tapi untuk merealisasikannya itu sering ditunda-tunda kayak gitu. Itu itu menyebalkan sih. Terus juga masalah fokus, apalagi kalau di dunia profesional ya itu karena kelihatan banget gitu bedanya ketika orang lain ini dia effortnya itu cuma 2 kali lipat biasanya orang yang punya kondisi ADHD itu bisa effortnya
4 kali lipat, 5 kali lipat, Hmm. bahkan Hmm. bisa mungkin ratusan kali lipat karena tiap orang itu mengalami ADHD kondisinya nggak sama. Tiap orang punya pengalamannya masing-masing itu, Kak. Kayak Tinggo ya. Kok bisa kayak Tinggo? Itu Hah? lapisnya ratusan. Iya sih masuk sih ya bener bener bener. Bobby deh, Bobby lanjut deh gantian. Oh iya ya. Kalau dari Kak Anin sendiri, kalau misalnya kesel gitu lah terus kan biasanya minta bantu orang atau ngurusin sendiri. Kalau aku ngerasa kesal yang pertama, ya pasti harus memvalidasi bahwa, oh ya aku merasa kesal gitu. Itu penting banget ya untuk validasi apa yang kita rasakan. Nah setelah itu coba kita pikirkan kenapa sih kita kesal, apa sih penyebabnya. Kalau penyebabnya itu masih bisa aku tangani sendiri, biasanya aku akan menangani itu sendiri. Tapi kalau aku nggak bisa menangani itu sendiri, ada bagian yang memang aku harus minta bantuan orang lain, ya aku akan minta bantuan orang lain. Nah, susahnya di sini, Bobby. Jadi, kondisi ADHD ini kadang tuh apa yang dia pikirkan itu nggak langsung diutarakan. Biasanya ya nanti dulu deh, tapi ini bener nggak ya gini. Terlalu banyak lah itu overthinking istilahnya ya. Hmm. Hmm. Biasanya ada pemikiran seperti itu, tapi kayaknya juga ini tergantung komorbidnya juga gitu. Itu yang susah. Gimana mendorong diri sendiri supaya bisa minta tolong ke orang lain kalau misalkan penyebab dari aku merasa kesal itu aku nggak bisa atasi sendiri. Hmm. Nah, tanya apa lagi, Bu? Oh ya itu yang tadi. Yang apa suka menunda-nunda. Tadi kan Kak Anin bilang suka menunda-nunda ya. Nah itu kan sama orang-orang rata-rata kalau nggak ngerti atau nggak peduli lah ya. Paling ngomong halo males gitu. Nah itu biasanya responnya Kak Anin gimana itu? Ya, biasanya akan direspon malas gitu ya. Apalagi kalau itu konteksnya di sekolah atau pendidikan. Tapi kalau di dunia kerja itu biasanya akan ditanya, kamu ada masalah apa ya? Kok belum dikerjain? Kamu ada hambatan apa ya? Ini kenapa belum selesai? Biasanya pertanyaannya kayak gitu. Cuma ya memang pertanyaannya dengan nada yang tidak enak ya, karena pekerjaan yang harusnya udah selesai belum diselesaikan. Sorry, agak lupa ya. Maaf, tadi apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya ayo Bobi ulang. Ya itu nanti responnya Kak Anin gimana kalau dibilangin gitu? Oh ya, respon. Kalau respon, aku sekarang udah yang ya udahlah mau digimanain lagi. Hmm. Aku harus benerin juga ini kesalahan ataupun keterlambatan yang sudah terjadi. Aku harus selesaiin gitu sih. Tapi Oke. ya tetap kesel sih, tetap kayak harusnya udah aku kerjain nih. Pasti sih bisa bayangin sih, pasti karena ya kayaknya ya mungkin ini ya sering kali yang jadi problem mungkin karena tadi Ani nyebut overthinking ya. Bisa juga Mm-mm. kan kita mikirnya kan bisa juga sebagai dengan adik-adik orang dengan kita mikir kayak orang lain kan bisa gitu loh. Kenapa kok kita enggak Mm. gitu loh. Mm. Nah itu. Ya, Nah, itu kan sering kali kejadian seperti itu. Nah, tapi kan memang karena ya adik-adik tadi genetik gitu ya, sehingga memang ya kita punya seperti ini gitu. Nah, sebenarnya proses apa ya bisa dibilang ya? Mungkin pertanyaan yang agak berat sih. Jadi proses penerimaannya kira-kira butuh waktu berapa lama sih sebenarnya? Atau sebenarnya masih terus berjalan sampai sekarang? proses penerimaan sebenarnya aku sendiri nggak keberatan ya dengan kondisi yang ada. Maksudnya ya udah kondisinya seperti ini, mau digimanain juga tetap seperti ini. Secara kondisi sebenarnya sudah menerima, tapi yang sulit diterima adalah kenapa sih kok nggak ada yang notice ya? Kenapa sih dulu Hmm. waktu aku sekolah nggak ada yang membantu ya untuk aku dapat jawaban aku nih kenapa? Karena itu yang menjadi beban itu adalah aku ini kenapa ya kayak gitu loh. Hmm. Lebih ke aku ngerasa apa ya istilahnya, aku ngerasa kayak pin semua itu sendiri, semua orang itu bilangnya oh cuma kamu karena kamu males aja gitu, Oke, tapi ya, ya. nggak ada yang ngebantu. Itu yang aku Betul, betul. aku bikin kesel itu, Betul, yang betul. sulit diterima. Cuma nunjuk-nunjuk aja tapi nggak bantu gitu loh. Iya. Di nuding aja nggak bantu gitu. Aduh, ya itu masih terjadi sekarang sebenarnya sih. Sayang sih. Meskipun orang lebih aware lah ya, orang lebih ngerti gitu. Nah, ngomong tentang orang lebih aware, Bobi aja yang ngomong deh. Bobi kayaknya lebih relate. Oh iya ya, oh aku sih. Iya ya, suka apa Bobi aja dah gantian. Oh iya ya, itu apa kan ini Bobi cuma ngeliat di IG, tapi Bobi nggak tahu jelas gitu. Bobi lihat kalau orang-orang itu biasa gengsi itu ya gengsi, gengsi itu kan kebanyakan mengaku-ngaku aku punya mental health gitu, punya masalah mental health nah itu.
Nah, kalau sama Kanin sendiri yang ngalami sendiri, nah tuh sempet kesel nggak sih lihat orang kayak gitu? Oke ya, fenomena itu istilahnya self diagnose ya, atau Ah, mendiagnosa diri hmm, sendiri ya. hmm, Sebenarnya gini, kalau kalau kita kesal dengan fenomena seperti itu, kita juga nggak bisa mencegah orang lain untuk menebak-nebak atau menerka diri mereka sendiri itu punya kondisi tertentu. Kalau aku lebih ke ini sih, ketika misalkan ada temanku yang cerita seperti itu, kayaknya aku punya kondisi ini deh, aku ngerasa aku depresi deh, aku ngerasa aku ADHD deh, soalnya aku ada tanda-tanda seperti ini. Ya, aku akan mengarahkan temanku gitu ya untuk mereka mendatangi profesional baik itu ke psikiatri ataupun ke psikolog. Itu better sih, lebih istilahnya membantu dan menjawab juga daripada cuma ngerasa kesal sama orang yang mereka melakukan self diagnose. Karena ternyata ya, ini dari pengalaman aku, dapat cerita dari teman-teman yang merasa punya masalah dengan mentalnya, ketika mereka mau ke psikiater ataupun psikolog, mereka itu bingung apa yang aku harus keluhkan di ruang konsultasi. hmm, hmm. Masalah di situnya ya jadinya. Iya, mereka butuh support untuk meyakinkan bahwa mereka tuh butuh bantuan profesional. Bener-bener. Karena memang meskipun orang sudah lebih aware, tapi stigmanya menurutku masih tidak terlalu banyak berubah sebenarnya. Ya benar. Nah, stigmanya tetap terhadap orang-orang punya masalah mental disorder itu masih belum banyak berubah sih sebenarnya di Indonesia khususnya. Jadi Ya, memang perlu untuk disupport. Kayak yang tadi pembahasan sebelumnya tadi gitu. Kalau kita jangan nunjuk-nunjuk aja, kita ya harus bantu dong gitu. Ngasih bantu solusi lah gitu. Bantu support lah. Setidaknya kalau nggak bisa solusi support lah gitu. Ya kan? ya, Mm-mm. benar. Seenggaknya ya diem aja cukup sih kalau nggak bisa bantu. Ah betul betul itu itu yang benar sebenarnya. Diam aja udah nggak usah itu. Heeh. Tapi nanti diam tangannya gerak. Iya sih. Jadi gerak. Heeh. Posting. Bener juga sih kadang-kadang gitu. Oke, nah ini deh. Berarti tadi ya misalnya kayak tantangan tadi misalnya tadi kita sudah bahas beberapa hal ya tentang tantangan itu. Lalu yang tadi kan Anin bilang tentang concernnya tentang bagaimana belajar gitu ya. Mm-mm. Tentang belajar, bagaimana orang-orang belajar, bagaimana orang manage waktu, bagaimana orang supaya nggak tunda-tunda terus gitu. Nah, mungkin jadi sebuah pertanyaan besarnya di sini. Mungkin yang dengar juga Sobat Boci yang dengar mungkin juga punya pemikiran seperti ini. Ini pertanyaan yang cukup klasik dan masih pro dan kontra juga sebenarnya. Cuma dari Anin pribadi, sebenarnya kalau memang punya masalah seperti ini, publik perlu tahu nggak sih? Punya ADHD atau masalah mental disorder lain, sebenarnya publik perlu tahu nggak sih? Ya, kalau dari pendapatku itu nggak perlu tahu seseorang ini punya diagnosa apa, tapi kalau orang itu mau open ya itu terserah dengan segala resikonya, dengan kondisi di Indonesia seperti ini gitu ya. Hmm, hmm, Karena gini loh Kak, ada anak yang didiagnosa ADHD, dia ditolak masuk sekolah, hmm. sekolah umum, disuruh masuk sekolah inklusi atau sekolah SLB. Sebenarnya orang dengan kondisi ADHD itu secara kognitif nggak ada masalah Kak. Jadi IQ-nya pun ya sama seperti orang lain pada umumnya gitu ya. Hmm. Dan nggak masalah dia masuk ke sekolah umum sekalipun dengan syarat ya memang ADHD-nya ini sudah dilakukan tata laksana atau di istilah bukan diobati, kalau diobati harus sembuh ya ujungnya, Hmm. sudah ditangani gitu. Hmm. Nah gitu sih. Terus kalau Oke. di dunia Hmm. kerja juga ya demikian, ketika ketahuan punya disabilitas termasuk ADHD, itu ada potensi-potensi tertentu, misalkan seperti ditolak baru ngelamar gitu terus ketahuan, bisa jadi ditolak dengan alasan disabilitas, atau ketika sudah diterima itu tidak bisa mengikuti promosi jabatan atau dipromosikan untuk naik jabatan karena kondisi disabilitas. Kayak gitu sih. Terus yang mungkin yang harus dikomunikasikan dengan orang tertentu itu adalah symptoms atau kesulitan ya yang dialami sebagai seorang individu dengan ADHD. Misalkan kesulitan untuk maintain fokus ketika meeting, itu bisa misalkan ketika sulit ya untuk mempertahankan fokus di tengah meeting, itu kita bisa minta tolong ke partner kerja kita. Kalau aku kelihatan ngelamun, tolong ditepuk aja dong, Hmm, oke. tolong ditepuk aja dong pundakku gitu. Atau
tolong disenggol aja kakiku gitu kan, biasanya di bawah meja nggak kelihatan Ya, tuh. benar-benar. Kayak gitu. Supaya berhenti dari yang istilahnya tuh daydreaming atau pikirannya itu menghayal ke mana-mana. Jadi istilahnya badannya di situ tapi pikirannya entah kemana. Oke, oke. Jadi kalau dari Anin sendiri, ya sebenarnya nggak perlu reveal gitu ya, nggak perlu share Mm-mm. ke publik gitu ya. Karena memang ya yang tadi kita bahas sebelumnya sebenarnya, karena stereotipnya masih kuat sekali sebenarnya. Iya. Sampai tadi Heeh. tidak bisa masuk sekolah umum, sampai tadi itu sampai tidak bisa promosi kerjaan, sampai tidak Mm-mm. diterima. Nah itu kan lumayan apa ya? Kalau pakai bahasa yang agak ribet, diskriminatif lah gitu, Mm-mm. Iya, agak iya. diskriminatif sebenarnya gitu. Padahal ya tadi yang Anin bilang tadi bahwa sebenarnya ya masih bisa aja kok gitu, nggak perlu sampai harus masuk SLB gitu untuk yang Mm-mm. seperti itu. Nah, Mm-mm. jadi Iya. memang itu yang masih jadi concern gitu ya, Mm-mm. masih jadi concern. Oke, oke. Nah, Bobby mau tanya apa lagi? Bobby, satu lagi deh. Oh iya, iya. Itu Kanin kan di komunitas apa adik-adik Indonesia kan. Nah, Mm-mm. itu Kanin itu ngapain aja di komunitasnya? Oke, kegiatannya di komunitas ya. Itu komunitasnya ini kebanyakan kegiatannya itu dilakukan secara online lewat WhatsApp biasanya. Itu untuk saling sharing ataupun saling memberikan support antara individu dengan ADHD. Itu di grup yang ADHD dewasa ya. Kemudian juga kita ada grup untuk orang tua yang punya anak ADHD. Di situ orang tuanya yang saling sharing ataupun cerita gitu ya tentang kondisi anaknya atau tanya-tanya gitu ya tentang terapi, tentang sekolah, pokoknya tentang anak ADHD ini penanganannya seperti apa sih, parentingnya harus bagaimana. Dan yang menarik dari komunitas ADHD Indonesia ini di dalamnya itu kan juga ada tenaga kesehatan yang memang mengerti tentang ADHD. Jadi, kalau misalkan ada informasi yang salah, yang keliru, atau miss, itu masih ada yang meluruskan. Ibaratnya masih ada wasitnya yang mengamankan gitu ya, Mhm. supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, oke. Jadi ada expertnya yang bisa menengahi lah gitu. Iya, kayak Memang gitu. ada gitu. Oke, oke. Gitu. Menarik, menarik. Nah, jadi komunitasnya gitu. Nah, kalau kegiatan offline-nya ada nggak? Kegiatan offline-nya ada, Kak. Kita beberapa kali itu mengadakan seminar, terus juga yang paling baru itu rangkaian untuk ADHD Awareness Month tahun lalu ya, Hmm. 2024 bulan Oktober itu di CFD dari kami mengadakan screening ADHD untuk orang tua yang punya anak ADHD. Ini mau tahu anaknya ini punya tanda-tanda ADHD atau enggak, dan juga untuk individu dewasa yang mereka ngerasa, aduh kayaknya aku punya kondisi yang mengarah ke ADHD, itu mereka bisa screening terus datang ke acara dan ngobrol sharing gitu tentang ADHD dan kondisi mereka. Nah itu tuh jadi kesempatan yang bagus ya menurut aku, supaya dari teman-teman komunitas ADHD juga bisa membantu mengarahkan orang-orang yang belum tahu ini harus kemana, harus gimana, itu supaya mereka segera Oke. memeriksakan diri kayak gitu. Nggak terasa ya. Kalau ngomong terus nggak selesai-selesai sebenarnya. Bakal banyak banget yang bisa dibahas dari sini. Cuma ya karena durasi, aku tidak mau pingin lama-lama juga. Maksudnya untuk durasi Hmm, biasa collab ini, jadi aku nggak akan perpanjang. Cuma pertanyaannya terakhir ini. Sebenarnya dua sini, agak curang sih dua dua dari satu sih sebenarnya nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, tips buat pertama yang apa orang yang mencurigai oh kayaknya yang tadi ya, yang tadi Anin bilang ya, wah kayaknya aku punya ADHD nih atau punya masa kelainan mental yang lain gitu. Kalau memang dia punya kelainan yang lain selain untuk dia kontrol, kontrol apa dia periksa gitu ya, dia harus ke profesional. Sebenarnya apa lagi yang harus disiapkan? Itu yang pertama dulu deh, yang kedua agak nanti aja. Ntar dulu, jangan dua-duanya. Ya ya satu Tahu kan ya. ya, tahu kan nih, Oh, tahu tahu, kan tahu. yang Satu, diwawancara siapa? satu Pasti aku dulu. lupa lagi. Satu dulu aja. Iya, Gitu. Jadi kalau oke. misalnya itu tadi, Ya, jadi untuk teman-teman yang punya kondisi mental yang memang ada masalah gitu ya, sedang tidak baik-baik saja, terus sudah dalam pengobatan atau sedang menjalani terapi, selain minum obat dan juga mengerjakan atau mengulang latihan dari sesi terapinya, itu bisa dicoba untuk menjalankan gaya hidup sehat. Karena masalah mental ini ternyata ada kaitannya juga Kak sama
nutrisi yang kita berikan untuk tubuh kita. Kayak Hmm. misalkan kekurangan vitamin D atau kita kekurangan probiotik itu bisa bikin kita lebih mudah stres. Itu salah satu contohnya. Nah, terus kemudian kita juga perlu ya namanya manusia itu makhluk sosial. Ya, jangan mengikuti kata hati untuk terus mendekam di dalam, tapi cobalah untuk keluar, ikut kegiatan sosial ataupun mencari hobi yang arahnya positif supaya kita itu bisa survive gitu ya, bisa mengaktualisasi diri kita dengan cara yang baik. Itu salah satu bentuk untuk mengalihkan pikiran juga dari kondisi ketika kita merasa terpuruk. Jadi seenggaknya ketika kita jatuh, kita nggak terlalu parah lagi gitu, nggak Ah, balik lagi ke nol. oke, oke. Itu yang pertama ya tadi. Hah? Hmm, Yang ini beneran terakhir kok ini. Yang oke, oke. oke. Bobby aja deh. Oh ya, ini apa promosi IG? Belum, belum, bukan belum itu. Ada satu lagi. Oh ya, Oh, berarti ada dua lagi dong. kalau promosi IG kan cuma ngomong aja kak. Oh iya, iya. Nah, oke, satu lagi deh. Yang dari Bobby, coba coba. Oh ya ini tips buat orang-orang kalau merasa di sekitarnya tuh ada yang punya kelainan mental gitu. Nah itu harusnya tipsnya mereka ngapain sih? Tipsnya, kalau misalkan hubungannya cukup dekat, akrab gitu ya, Hmm. misalkan kayak sohib ataupun saudara gitu, itu bisa dibantu untuk disarankan atau bila perlu diajak, ditemenin untuk datang ke psikolog ataupun psikiater. Kalau misalkan yang punya masalah ini anak buahnya atau rekan kerjanya, itu mungkin bisa dikasih saran juga, tapi dengan bahasa yang lebih halus atau lebih profesional tergantung lingkungannya seperti apa. Yang jelas kalau kita tahu ada di sekitar kita mentalnya nggak baik-baik aja, ayo kita dorong mereka supaya mereka ini mau akses layanan kesehatan. Kalau mereka bilang nggak punya uang, aku ada masalah, lagi bokeh segala macam, pakai BPJS ke psikiater itu bisa banget. Oke, oke. Jadi bisa pakai BPJS sekarang Iya, untuk bisa. buat akses itu. Oke, jadi sebenarnya sih kayak apa ya? Sudah kayak nggak ada alasan gitu lah ya untuk tidak ngecek gitu. Iya, benar-benar. Betul. Oke. Nah itu Bobby promosi IG Bobby. Oh iya ya, ini kanin promosi IG. Siapa tahu didengar orang-orang kan? Bukan, bukan siapa tahu ya pasti. Pasti. Pasti didengar orang-orang karena kan yang dengar bukan orang Indo aja, orang di luar-luar juga iya. Itu. Jadi mungkin siapa tahu ada yang mau tertarik dari yang merasa adik-adik lalu mau masuk komunitasnya, nah siapa tahu kan. Oke, jadi aku boleh promosi dua IG nggak ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, jadi untuk Instagram pribadi aku itu ada namanya Anin di sini. Kalau di sana nggak ada. Ya, kemudian yang kedua itu adalah Instagramnya dari komunitas ADHD Indonesia. Jadi namanya untuk komunitas ADHD Indonesia itu kita udah ada akunnya Yayasan ADHD.id. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya seputar komunitas bisa langsung ke IG Yayasan juga. Oke, oke. Jadi pembahasannya cukup lengkap sekali ya sebenarnya ya, menceritakan. Nggak cuma adik-adik aja, meskipun kita khusus adik-adik kita bahas di sini. Cuma juga dengan masalah mental yang lain misalnya. Kelainan mental yang lain sebenarnya. Yang tadi yang penting sih gitu. Apa Bobby tadi? Itu BPJS-nya dipakai. Bukan, bukan BPJS dipakai. Maksudnya apa ya, lebih diperiksakan sebenarnya itu. Oh iya, iya, iya. Diperiksakan gitu. Nah, jadi penting untuk diperiksakan. Jadi untuk dicek gitu ya. Dan sama yang penting yang lain butuh support juga dari yang lain. Sekitar, kalau memang kita dekat dan kita memang tahu atau mungkin mencurigai gitu ya, kita perlu kasih tahu, perlu kasih support. Oke, Ya, jadi oke, makasih Anin waktunya ya pembahasannya sama-sama. memberikan insight ke kita kalau tiba-tiba ada kejadian kayak gini harus gimana gitu. Kalau misalnya mengalami sendiri tapi mungkin memang nggak berani speak up gitu ya, nah itu bisa share di komunitas dan kebetulan punya adik-adik bisa share di komunitas adik-adik, bisa join, bisa lebih dapat insight lah gitu. Karena juga ada expertnya di situ yang bisa nengahin. Enggak. Oke, oke. Ya. Makasih Kak Anin waktunya. Ya, makasih kembali Bobby dan Kak Kris.